Oke, halo selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kurs. Jadi kurs ini masih berkaitan dengan tema tentang perdagangan internasional. Yang namanya perdagangan internasional pasti adanya pembayaran. Nah, pembayaran bisa saja dengan menggunakan kita harus tahu tentang kurs. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami jenis-jenis kurs dan bisa menerapkan kurs itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, nah mungkin kalian baru pertama kali atau ada yang masih asing dengan istilah kurs. Nah, jadi kurs itu adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Jadi kurs ini bisa dibilang juga nilai tukar, nilai tukar uang. Jadi kurs ini bisa kita lihat, bisa kita lihat kalau kalian misalnya pergi ke bank, ataupun pergi ke money changer ketika kalian ingin menukarkan uang kalian. Oke, nah jadi untuk jenis-jenis kurs itu ada 3 jenis kurs. Ada kurs beli, kurs tengah, dan kurs jual. Tapi yang akan kita lebih perdalam adalah kurs beli dan kurs jual saja. Untuk kurs tengah cukup kalian tahu saja bahwa kurs tengah adalah kurs yang berada di antara kurs jual dan kurs beli. Jadi ini istilahnya dapat kurs tengah dari mana? Dari kurs beli ditambah kurs jual dibagi 2 aja, maka akan dapatkan kurs tengah. Tapi yang akan kita banyak bahas adalah kurs beli dan kurs jual Jadi di sini kalian harus memahami konsep kurs beli dengan kurs jual. Oke, yang pertama adalah kurs beli. Nah, jadi kurs beli adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank dan para pedagang valuta asing, misalnya money changer, untuk kegiatan pembelian valuta asing. Nah, jadi gini, kalau misalnya bank itu membeli atau money changer itu membeli valuta asing, berarti memakai kurs beli, atau ketika kalian memiliki dolar nih, kalian punya dolar dan kalian ingin menukarkan dengan mata uang negara kalian, misalnya kita negara Indonesia, berarti kita ingin menukarkan ke rupiah, maka berarti kan dari dolar ke rupiah itu harus menggunakan kurs beli. Kenapa kurs beli? Karena di sini bank itu membeli valuta asing, membeli dolar yang kita tawarkan. Nah, jadi tolong konsepnya dipahami kalau kita melihat dari sisi bank atau dari sisi money changer-nya, dia yang melakukan beli atau jual. Oke. Nah, kalau misalnya banknya atau money changer-nya membeli valuta asing, baik itu dolar, yen, won, dan mata uang asing lainnya, maka harus menggunakan kurs beli. Cara hitungnya harus menggunakan kurs beli. Oke. Nah, mudah-mudahan konsepnya udah paham. Jadi kalau misalnya dari mata uang asing ke rupiah, maka harus menggunakan kurs beli. Oke. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan kurs jual? Kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank ataupun para pedagang valuta asing, yaitu money changer misalnya, untuk kegiatan penjualan valuta asing. Nah, di sini artinya pihak bank atau money changer-nya itu menjual valuta asing, atau kita punya rupiah, dan kita pengen tukar uang kita ke mata uang asing, misalnya mau tukar ke dolar, mau tukar ke yen, won, ringgit, dan lain-lain, maka kita harus menggunakan kurs jual. Jadi kalau untuk memudahkan kalian patokannya lihat bank saja atau lihat pada money changer-nya. Jika money changer-nya misalnya membeli valuta asing, berarti dia memakai kurs beli. Berarti kita perhitungannya harus memakai kurs beli.
Tapi kalau misalnya ya pihak bank atau pihak money changer-nya itu menjual valuta asing, ya menjual mata uang asing, misalnya dolar, maka perhitungannya harus memakai kurs jual. Oke, jadi konsepnya harus dipahami nih ya antara kurs beli dengan kurs jual. Jadi ketika ada kasus, nah kalian bisa tahu mana yang harus dipakai, kurs beli atau kurs jual. Jadi kalau misalnya nanti jika misalnya COVID ini sudah selesai, kalian udah bisa pergi jalan-jalan, tentu kan kalau misalnya mau pergi jalan-jalan harus tukar uang dulu dong. Nah, jadi kalian pun udah tahu ya, ketika kalian mau tukar uang, misalnya punya uang segini ya, terus kalian mau tukarkan ke money changer, kalian udah tahu, oh yang dilihat mana, kurs beli atau kurs jual. Oke, next, kita lihat bagaimana contoh kasusnya. Nah, oke, mungkin agak kurang kelihatan di sini, saya pindahkan dulu. Oke, nah jadi seperti ini ya. Contoh ini Mary mau jalan-jalan ke Malaysia. Kita anggaplah kalau misalnya ini sebelum corona terjadi ya. Dia memiliki uang 50 juta. Ya, 50 juta rupiah. Nah, karena dia mengutukkan uangnya, dia harus pergi ke money changer ya. Nah, di money changer itu terdapat ya daftar berikut ini. Ya, ada tersedia di situ kurs belinya Rp1 berapa rupiah, kurs jualnya Rp1 berapa rupiah. Oke. Nah, kira-kira berapa ringgit yang akan diterima si Mary ini? Oke, pertama kalian harus tahu dulu mau pakai kurs beli atau kurs jual. Ya, oke. Konsepnya gini, ya konsepnya kalian lihat saja. Ya, bank atau money changer di sini, money changer itu dia akan membeli valuta asing atau menjual valuta asing kepada si Mary ini. Nah, karena di sini yang ditawarkan ya si Mary ini adalah uang rupiah, berarti pihak money changer ini harus menjual valuta asing, ya, di ringgitnya. Berapa ringgit yang akan diterima Mary? Berarti money changer-nya harus jual ringgit ke Mary ini, ya kan? Harus jual ringgit ke Mary. Maka yang dipakai adalah kurs jual. Oke, kurs jual. Ya, dipahami dulu, harus memakai kurs jual. Jadi kalau misalnya kita punya uang rupiah, kita mau tukar ke ringgit ya atau mata uang asing lainnya, maka harus memakai kurs jual perhitungannya. Perhitungannya begini, tadi Mary punya uang 50 juta, ya 50 juta, maka harus dibagi dengan kurs jualnya, Rp1 itu 3.300. Nah, jadi 50 juta harus dibagi 3.300, maka Mary itu akan dapat 15.151 ringgit Malaysia. Ya, jadi mudah-mudahan ya harus dipahami dulu konsepnya. Oke, pakai kurs jual atau kurs beli. Nah, kalau misalnya pakai kurs jual, berarti nanti perhitungannya ya 50 juta dibagi dengan 3.300 akan dapat 15.151 ringgit Malaysia. Oke, nah itu kalau misalnya kita mau tukarkan dari rupiah ke valuta asing atau ke mata uang asing. Nah, kita lihat contoh lainnya ya. Sekarang, nah Mary ini ibaratnya udah selesai jalan-jalan dari Malaysia, dia kembali dong ke Indonesia. Nah, ternyata dia masih punya sisa uang ringgit nih, ya, yaitu sebesar 200 ringgit Malaysia, 2.000 ringgit Malaysia. Nah, karena itu dia mau tukarkan uangnya ke rupiah lagi, tukarkan ringgitnya ke rupiah lagi. Nah, dia pergi ke money changer dulu. Ya, ternyata di money changer-nya kursnya sudah berubah, tidak seperti yang kemarin lagi. Kursnya sudah berubah, ya. Jadi kurs belinya itu Rp1 itu sebesar Rp3.000, sedangkan kurs jualnya Rp1 itu 3.250. Nah, kira-kira berapa rupiah yang akan diterima oleh si Mary ini? Oke. Nah, konsepnya sekarang, lihat aja pihak bank ini dia mau membeli mata uang asing atau dia akan menjual mata uang asing. Nah, karena di sini ya Mary ini
menawarkan uang ringgit, berarti money changer itu akan membeli, ya kan? Akan membeli ringgitnya si dari Mary ini kan. Nah, makanya yang harus kita pakai ya dalam perhitungannya adalah dengan kurs beli. Karena apa? Karena money changer-nya itu akan membeli uang ringgit dari si Mary ini. Jadi konsepnya kalau money changer-nya beli, maka pakai kurs beli. Oke. Nah, atau ya kalau misalnya dari mata uang asing ke rupiah, ya berarti itu memakai kurs beli. Misalnya ini ringgit Malaysia ke rupiah, berarti pakai kurs beli. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya ya berarti tadi uang 2000 ini ya 2000 ringgit ini kamu kalikan dengan kurs belinya. Kurs belinya kebetulan 3.000 rupiah. Nah, 2.000 kali 3.000 maka rupiah yang akan diterima Mary itu sebesar 6 juta rupiah. Ya, 6 juta rupiah. Nah, jadi seperti itulah perhitungannya. Jadi di sini penting sekali kalian bisa membedakan antara kurs beli dengan kurs jual. Sehingga ketika kalian misalnya menemukan kasus seperti ini, ya dalam kehidupan kalian, misalnya kalau udah corona selesai, mungkin kalian kan pasti ada yang jalan-jalan, ataupun kalian ada yang kuliah ke luar negeri dan lain-lainnya. Nah, kalian udah tahu nih sistemnya seperti apa. Aku harus pakai kurs beli atau aku harus pakai kurs jual. Ketika aku punya uang segini, misalnya aku punya uang rupiah, ya. Nah, saya pengen tukar nih ke mata uang asing, harus pakai kurs apa? Kamu bisa tahu. Jadi kalau misalnya kamu sampai amit-amit ya, kalau misalnya ditipu oleh money changer, nah itu bisa dicegah karena kamu pun udah ngerti, ya udah ngerti, oke? Nah, jadi mudah-mudahan ya untuk materi ini itu bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi materi ini singkat saja supaya kalian lebih paham mengenai kurs, ya itu nilai tukar uang. Oke, good luck untuk kalian.